Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita meminta pertolongan dan memohon ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung dari kejelekan dan keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk atau hidayah. Salawat serta salam selalu kita hatur sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari jurang-jurang kejahiliaan menuju ke bukit-bukit keislaman. Sehingga kita masih dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya orang-orang di dunia ini apabila dia tidak membaca Al-Quran dan selalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang tidak memiliki hafalan Al-Quran di dalam hatinya, di dalam jiwanya, maka ia bagaikan rumah kumuh yang mau runtuh. Mengapa masih saja tidak membaca Al-Quran satu juz satu hari? Mengapa tidak membaca satu halaman satu hari? Atau minimal satu ayat satu hari. Bahkan kalau kita tidak tahu membacanya, cukup pandangi dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa hati ini sakit sekali sehingga aku seakan-akan tidak memerlukan Al-Quran. Kemana saja engkau? Sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah, tetapi engkau lupa untuk membaca Al-Quran." Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya orang-orang di dunia ini apabila dia tidak membaca Al-Quran dan selalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca tetapi Al-Quran tak dibaca, rugi. Sibuk berniaga tak sempat membaca Al-Quran, rugi. Sibuk berpolitik tak sempat membaca Al-Quran, rugi. Pintar dangdut, joget-joget, nyanyi-nyanyi, tapi tak pintar membaca Al-Quran. Pintar ilmu-ilmu akademik, tapi tak pintar membaca Al-Quran. Rugi, rugi, rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Padahal Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 1. Maka dari itu, marilah kita untuk terus membaca Al-Quran agar mendapatkan syafaat di dunia dan di akhir, agar mendapatkan syafaat di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menolongnya di hari akhir nanti. Meski punya Al-Quran sebagai panduan hidup, tanya umat Islam selalu terbelakang dan terpinggirkan. Bukan ayat Al-Qurannya yang berubah atau ayatnya diambang kadaluarsa, tetapi umat Islam yang jauh dari ajaran Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sumber kekuatan, sumber kemenangan. Marilah kita raih Al-Quran yang dahsyat itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.